Nah, di sini disebutkan bahwa fungsi join ini merupakan suatu perintah atau query yang digunakan untuk menampilkan data yang berasal dari dua tabel atau lebih, dengan syarat si tabelnya itu harus saling berhubungan. Nah, di sini fungsinya primary key. Nah, karena ada primary key dan poigen key, maka kita bisa menampilkan data dari beberapa tabel tersebut dengan menggunakan fungsi join. Nah, untuk fungsi join itu sendiri ada dua. Yang pertama ada inner join, yang kedua ada outer join. Bedanya apa? Nanti kita akan praktekkan supaya teman-teman tahu perbedaannya antara si inner join sama si outer join ini apa. Nah, untuk bentuk umum penulisan join atau penggabungan tabel ini, baik itu inner join maupun outer join, itu strukturnya adalah select, kemudian tabel yang akan kita joinkan, misalkan tabel 1, bintang ini berarti yang akan kita tampilkan, bintang itu berarti semua field-nya. Kalau misalkan hanya field tertentu saja, misal kita akan menampilkan nama mata kuliah di tabel mata kuliah, berarti mata kuliah titik nama mata kuliah gitu ya. Kalau misalkan bintang berarti ini keseluruhan. From, kemudian tabel utamanya apa? Tabel 1. Nah, di sini join yang akan kita gunakan, query join yang akan kita gunakan, inner join kah, outer join kah? Kemudian tabel 2 on, tabel 1 titik primary key-nya, kemudian tabel 2 titik poigen key-nya. Ya. Jadi pas sesudah on ini disebutkan primary key-nya yang ada di tabel utama atau di tabel masternya, kemudian poigen key yang ada di tabel pendukungnya. Nah, untuk latihan praktikum inner join ini, di sini kita diminta membuat database baru dengan nama DB Join Campus. Tadi sudah saya cek dan ternyata lumayan banyak untuk datanya, jadi saya sudah persiapkan, jadi tinggal teman-teman lihat aja kalau untuk DDA sama DML, saya yakin teman-teman juga sudah menguasai. Jadi kita akan langsung bahas ke bagian join-nya saja. Seperti biasa, kita masuk ke MySQL-nya terlebih dahulu. Untuk project kalian juga nanti harus ada fungsi join-nya ya. Jadi pada saat saya menjelaskan tentang join ini, ketika teman-teman tidak, oh iya, belum saya aktifkan, tidak atau belum memahami, atau misalkan ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan mumpung masih kita belajar awalnya ya untuk inner join. Nah, oke, kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Nah, di sini saya sudah buat untuk database join kampus. Jadi saya tinggal use saja. Kalau misalkan nanti teman-teman mau mencoba latihan ini, berarti buat dari awal ya untuk database-nya. Oke, ini sudah saya use. Kemudian, oke, sini kan diminta untuk membuat tabel ya. Ini tabelnya juga sudah saya buat, tinggal saya show saja. Oke, ini teman-teman perhatikan. Di tabel DB_join campus ini ada 3 tabel yang saling berhubungan. Yang pertama ada tabel dosen, kedua tabel mengajar, dan yang ketiga adalah tabel MT_mata kuliah. Nah, untuk tabel masternya itu sendiri ada 2, dosen dan MT kuliah. Oke, sekarang kita describe dulu supaya kalian tahu untuk strukturnya ini ada apa aja. Nah, di tabel dosen ada 4 field. Yang pertama ada
ada field NIP dengan tipe data char dan jangkauannya 5. Dia primary key tanpa ekstra auto increment. Kenapa? Karena dia tipenya kan char. Auto increment itu hanya untuk tipe integer. Selanjutnya setelah NIP ada nm_dosen atau nama dosen, tipe datanya varchar, kemudian jangkauannya 35. Setelah itu ada tahun masuk, tipenya years. Ini jangkauannya sebenarnya nggak dimasukin, tadi size-nya berapa, cuma nulisin years aja, tapi karena tahunnya itu biasanya kan 4 ya default-nya, jadi di sini otomatis terisi 4. Kemudian terakhir ada field alamat, varchar, size-nya 50. Nah, ini teman-teman ingat ya. Ingat-ingat dulu, ada ini. Selanjutnya, tabel master yang kedua itu adalah mt_matkul. Nah, di sini ada 3 field. Field yang pertama adalah kode mata kuliah dengan tipe data char, kemudian size-nya 3, primary key tanpa auto increment karena dia tipe datanya char, kemudian nama mata kuliah varchar 30, dan SKS integer 2. Oke, tabel masternya sudah. Sekarang ke tabel yang terakhir, tabel transaksinya. Tabel transaksinya di sini adalah mengajar. Mengajar. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini, karena tabel mengajar ini merupakan tabel transaksi, jadi dia otomatis berinteraksi atau berhubungan dengan tabel master. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa di tabel mengajar ini field-nya ada ID, tipe datanya integer, primary key, kemudian ekstraknya adalah auto increment. Karena dia integer, jadi dibikin auto increment. Kemudian di sini ada NIP, char, 5. Nah, NIP ini merupakan polygon key dari NIP yang ada di tabel dosen. Ini kan, tabel dosen di sini kan ada NIP, char, 5, primary key. Tapi di tabel mengajar, NIP, char, 5 karena dia polygon key, jadi penulisannya harus sama. NIP, char, kemudian size-nya 5. Tapi di sini bukan primary key ya. Karena dia di tabel transaksi, berarti dia polygon key atau kunci tamu. Kemudian ada kode mata kuliah. Nah, si kode mata kuliah ini berarti merupakan polygon key dari tabel mata kuliah yang ini. Ini juga sama, penulisannya harus sama, size-nya juga harus sama, tipe datanya harus sama. Nah, kenapa di sini ada polygon key? Karena supaya kita tidak perlu menulis double datanya. Di mengajar ini kan maunya itu bahwa ada data dengan dosen ini, NIP-nya segini, kemudian mengajar apa aja gitu ya. Nah, jadi di sini kita tinggal menulis NIP-nya saja sama kode matkulnya. Kemudian dengan menggunakan si fungsi join ini, kita akan menampilkan semua data yang ada di tabel, baik itu mengajar, matkul, dan juga dosen. Soalnya kan kalau misalkan teman-teman insert di tabel mengajar, pada saat di-select atau ditampilkan, itu kan yang muncul hanya NIP dan kode matkul saja. Sementara kan kita tidak tahu NIP ini siapa, nggak apa gitu kan. Kode matkul ini apa. Nah, jadi fungsinya join itu, dengan adanya fungsi join, kita bisa menampilkan si NIP kode mata kuliah matkul ini berdasarkan relasi dari beberapa tabel tersebut. Oke, kemudian ini juga sudah saya isi untuk tabel dosen. Coba kita select.
bintang from yang pertama ada tabel dosen. Nah, ini bisa teman-teman lihat isinya ada 5 dosen. Kemudian yang kedua ada tadi MT matkul ya. Nah, ini untuk mata kuliah. Kemudian untuk mengajar, sepertinya saya belum isi sih. Nah, oke, berarti untuk mengajar kita isi terlebih dahulu. Nah, di sini diminta untuk mengisi tabel mengajar dengan data berikut. Ini NIP-nya, kode mata kuliahnya. Oke, ini sudah saya ketik. Ya. Ini untuk datanya. Nah, kalau misalkan teman-teman select langsung dari tabel mengajar kan, kita nggak tahu ya, NIP ini atas nama siapa, kemudian dia mengajar apa ya. Supaya kita bisa melihat si data dari NIP dan kode mata kuliah ini, kita akan gunakan fungsi join. Oke. Yang pertama, kita akan belajar mengenai inner join terlebih dahulu, ya. Supaya kita tahu nanti perbedaan antara inner join dan outer join ini apa. Oke, di sini kita diminta untuk menampilkan daftar dosen yang mengajar mata kuliah SIM menggunakan inner join. Oke, di sini select menampilkan tetap sama, kita gunakan select bintang. From apa? Sini daftar dosen yang mengajar mata kuliah SIM. Oke, masih di tabel mengajar. Select bintang from mengajar, kemudian di sini inner join. Nah, kita sebutkan nih tabel mana yang berhubungan dengan tabel mengajar ini. Nah, teman-teman lihat dulu kriterianya apa. Di sini kan kriterianya adalah yang mengajar mata kuliah SIM ya. Berarti where-nya nanti adalah where mata kuliah sama dengan SIM. Nah, karena kriterianya adalah SIM, mata kuliahnya kita untuk yang tabel mata kuliah kita simpan di yang paling bawah. Tadi teman-teman bisa lihat bahwa si tabel mengajar ini kan berhubungannya dengan tabel dosen dan tabel mata kuliah. Oke, berarti inner join yang pertama adalah dengan tabel dosen. On. Nah, inner join tabel yang pertama adalah dosen. On. Kita sebutkan primary key dan proigen key-nya. Primary key yang menghubungkan antara tabel mengajar dan tabel dosen ini apa? Primary key-nya apa? Dan proigen key-nya antara mengajar dan tabel dosen. NIP ya. Oke, berarti di sini langsung dituliskan. Yang pertama adalah proigen key-nya dulu. Karena ini di dua tabel yang berbeda, jadi kita harus sebutkan nama tabelnya. Nama tabelnya dosen. Tik. Tabel yang pertama ada NIP. Sama dengan. Kemudian proigen key-nya mengajar. NIP. Ya. Ini lagi inner join. Tabel yang kedua adalah
mengajar on. Relasi yang kedua yaitu dengan tabel mata kuliah. Bukan mengajar, mohon maaf. Ini MT matkul on. Ini berarti kode matkul ya. Ini MT matkul dot kode matkul sama dengan, kita sebutkan juga Polygon key-nya yang ada di tabel mengajar. Kode matkul where, tadi kriterianya adalah yang mengajar mata kuliah SIM. Oke, tadi field mata kuliah itu adalah NM underscore matkul. Sama dengan SIM. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nanti akan ditampilkan semua daftar dosen yang mengajar mata kuliah SIM. Yang pertama di sini ditampilkan data dari tabel mengajar terlebih dahulu. Setelah daftar tabel mengajar baru muncul ini tabel dosen. Setelah itu yang terakhir adalah tabel mata kuliahnya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Kira-kira bisa dimengerti nggak? Soalnya pembahasan inner join atau tentang join ini memang lumayan agak sulit untuk dipahami, butuh waktu. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Atau udah pada paham? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan kembali. Sambil berjalan aja. Yang kedua, di sini adalah kita diminta untuk menampilkan hanya field ini yang mengajar mata kuliah e-commerce. Tadi kan SIM, sekarang e-commerce. Kemudian urutkan secara descending berdasarkan tahun masuk. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, antara poin atau pertanyaan nomor 8 sama nomor 9 itu sama atau hampir sama, cuman bedanya kalau yang di sini untuk mata kuliah e-commerce, kalau yang tadi untuk mata kuliah SIM, terus kalau yang tadi itu kan select bintang ya semua, kalau di sini hanya beberapa field saja, kemudian di sini diminta diurutkan, descending. Oke, berarti nggak jauh beda nih ininya apa? Query-nya seperti yang sebelumnya. Nih. Jadi kita tinggal ikutin aja query yang ini. Nah, cuman kita perbarui nih yang asalnya select bintang, kita ubah menjadi ini. Di sini kita akan menampilkan field nama dosen, nama matkul, dan tahun masuk. Nah, ini kan bukan dari tabel yang sama. Kenapa saya tahu? Nah, teman-teman tadi sudah lihat kan, sudah di-describe bahwa si nama dosen dan tahun masuk ini masuknya ke tabel dosen. Sementara yang nama matkul ini ada di tabel matkul. Jadi, pada saat teman-teman memasukkan field-nya di sini, karena bukan bintang lagi, tapi hanya field tertentu saja, berarti teman-teman harus menyertakan nama tabelnya juga. Oke, kita coba. Misalkan yang pertama ini ada nama dosen. Nama dosen berarti ada di tabel apa? Tabel dosen ya. Di sini dosen dot nama dosen. Selanjutnya yang kedua ada nama mata kuliah. Nah, untuk nama mata kuliah itu kan ada di tabel MT underscore matkul. Berarti di sini juga dituliskan.
nmt_matkul. Ininya nm matkul. Kemudian yang terakhir adalah tahun masuk. Oke, tahun masuk tadi ada di tabel dosen ya. Select dosen, titik nm dosen, koma mt_matkul, titik nm matkul, dosen, titik tahun masuk, from mengajar. Nah, untuk inner join-nya ini kita gunakan inner join yang sama seperti tadi. Yang pertama ada ini, kemudian selanjutnya yang ini, where-nya tinggal kita ubah. Ini adalah e-commerce. Tapi di sini kita tambahkan properties baru, yaitu diurutkan, berarti order by tahun masuk ya. Tahun masuk berarti ada di tabel dosen dot tahun masuk DESC ya, secara descending. Oke. Sini nanti tampilnya seperti ini. Ada 2 record yang dosen yang mengajar nama mata kuliah ini. Oke, ada yang ditanyakan dulu gak? Ini nggak saya mute kan ya? Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan di-unmute saja ya, soalnya saya nggak ngecek chat. Baik, saya lanjutkan kembali. Di pertanyaan yang 10 di sini, buat alias dengan nama dosen untuk field nama dosen, kemudian mengajar untuk nama matkul, kemudian tampilkan hanya field name alias nama dosen, kemudian urutkan berdasarkan nama mata kuliah. Oke, ini nggak ada kriteria tertentu, berarti nggak ada where. Kita langsung saja berarti ini untuk inner join-nya tetap ini masih sama. Masih kita gunakan inner join yang ini karena hanya 2 tabel saja ya yang berhubungan dengan tabel mengajar. Oke, di sini kita buat lagi select. Apa yang kita select nih? Yang kita select adalah sini nama, tampilkan hanya field nip. Berarti nip dulu. Nip itu ada di tabel dosen. Kemudian selanjutnya alias nama dosen. Alias nama dosen ini diambil dari nm_dosen. Oke, berarti dosen nm_dosen as nama dosen. Kemudian yang terakhir adalah mengajar, ini diambil dari nama matkul. Oke, berarti dari MT matkul kita ambil nama mata kuliah, kita buat inisialnya adalah oke. Ya, saya kelupaan promnya nih. Select ini from mengajar. Jangan lupa untuk inner join-nya. Join-nya masih kita gunakan yang tadi.
Ini enggak ada kriteria tertentu, cuma kita diurutkan berdasarkan nama. Bisa pinjar, Kak. Ya, order by. Orang ngobrol aja ngobrol, kan tadi orang tadi sabarin ngomongnya ke Is. Ngobrol itu masalah duaan dia, di si Devi. Mohon maaf, ini sih. Ini dari negara dari di Akajeng si Eta tadi tarik Kaleb. Cuma cara si Devi, cara kita baru ngambil. Oke, order by MT Matkul. Oke, di sini nggak disebutkan dia descending atau ascending, berarti aja order by MT Matkul. Berarti otomatis dia akan default menjadi ascending. MT Matkul. Oh iya, mohon maaf. Saya kelupaan nih. Si MT Matkul ini ada di tabel yang mana? Mengajar, kemudian inner join, nih inner join. Nah di sini harusnya order by mt matkul.nm matkul ya. Oke, jadi nanti tampilannya seperti ini ya. Oke, ini untuk inner join ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak ini mengenai inner join? Ada diam aja? Nggak ada berarti ya. Oke. Supaya kita bisa tahu perbedaan antara outer dengan inner join, sini saya coba insert satu record untuk mengajarnya. Insert into mengajar, values, tapi dengan data yang nol atau data yang kosong ya. Misalkan values-nya ini saya buat kosong karena dia auto increment jadi otomatis. Kemudian yang keduanya itu tadi di pengajar ada ID, ada kode dosen, dan yang terakhirnya itu adalah ini ya, kode matkul. Oke, misal kode dosennya saya isi dengan 10112. Ininya saya kosongkan untuk kode matkulnya. Oke, sekarang kita select dulu. Select bintang from mengajar. Kan kalau misalkan teman-teman lihat, untuk kode matkulnya ini kan dia kosong ya, gak ada isinya. Karena tadi saya nggak isi di sini. Nah, sekarang kita akan melakukan inner join terhadap tabel ini. Kita coba kembali. Kita gunakan yang tadi saja. Ini. Oke. Order by nama matkul ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan inner join untuk menampilkan data tersebut, awalnya kan pada saat menggunakan select bintang, semua data yang ada di tabel mengajar ini ada 11, termasuk satu record yang kosong si kode mata kuliahnya atau 0. Tapi pada saat teman-teman inner join, yang muncul ini ada 10 record. Nah, jadi si inner join ini dia hanya bisa menampilkan semua atau beberapa tabel tergantung kriteria yang teman-teman pilih
secara berurutan, namun hanya data yang lengkap saja. Jadi kalau misalkan salah satunya tidak lengkap, yang ini, si ID yang 11 ini nggak muncul. Karena ada yang kosong si datanya, 1. Jadi sama inner join ini tidak ditampilkan. Seperti itu. Ya. Nah, untuk yang kedua itu kan ada outer join. Nah, outer join ini dibagi menjadi 2. Ada right join, ada left join. Oke, sekarang kita coba untuk left join-nya terlebih dahulu ya. Misalkan kita masih menggunakan query yang sama, hanya saja di bagian outer join, di bagian inner join-nya kita ganti dengan outer join yang left ya. Left join. Oke, kemudian ini juga sama, kita gunakan left join. Tadi order by nt matkul dot nm matkul. Nah, berbeda dengan inner join, tadi di inner join dia hanya menampilkan data yang lengkap saja. Tapi ketika teman-teman menggunakan outer join yang left, ini semua data yang ada di tabel tersebut ditampilkan. Tapi di yang kosongnya ini dia dituliskan bahwa dia ini adalah null atau kosong atau nggak ada isinya. Itu perbedaan antara inner join dan outer join. Sekarang kalau misalkan pakai tadi kan ada 2, ada left, ada right. Sama enggak? Kita coba. Kita gunakan yang right. Ini kita ganti inner join-nya menjadi right join. Nah, ini untuk right join sebenarnya itu sama seperti ini, seperti yang left join. Dia menampilkan semuanya. Tapi karena di sini kita menggunakan 2 tabel yang berhubungan dengan tabel mengajar, jadi si right join ini tidak terlalu kelihatan. Oke. Nah, supaya melihat perbedaan antara si outer dan inner join ini, di sini kita buat tabel baru yang hanya berhubungan dengan satu tabel aja. Tadi kan untuk mengajar dia berhubungannya dengan 2 tabel ya. Tabel mengajar dan tabel dosen dan tabel mata kuliah. Di sini kita akan membuat tabel baru. Misal tabel nilai, misal ada ID, misal field-nya ada ID nilai, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Primary key, auto increment. Oke, yang keduanya, misal nilainya berapa, ini juga integer. Selanjutnya ada tabel yang akan kita hubungkan ya. Misal tabel ini ya, tabel apa? Mengajar ya. Tabel mata kuliah. Oke, tabel mata kuliah. Berarti kode matkul.
Tadi tipe datanya apa? Saya lupa. Tipe datanya adalah chart 3. Tipe datanya adalah chart 3. Oke, ini Polygon key-nya. Nah, sekarang kita coba insert untuk tabel nilainya. Insert into nilai. Values. Misalnya nilainya 80. Ini untuk tadi 101 mata kuliahnya. Kemudian yang kedua nilainya adalah 100. Ini untuk 202. Setelah itu ini nilainya adalah 30. Nah, ini kita kosongkan ya untuk yang record terakhir. Oke, kita select dulu. Jadi, select bintang from nilai. Nah, ini datanya ada 3 recordnya. Kemudian, ini kita coba select dengan menggunakan left join terlebih dahulu. Select bintang from nilai, left join. Si nilai ini berhubungannya dengan tabel, ini kode mata kuliah berarti dengan tabel MP matkul on, sebutkan primary key dan Polygon key-nya, MP matkul dot kode matkul sama dengan Polygon key dari nilai kode matkul. Oke, karena cuma satu ini yang berhubungannya, itu aja, kita nggak perlu pakai kriteria. Jadi tampilannya seperti ini. Dia akan menampilkan tabel nilai. Sini juga nilainya berapa, kode matkulnya tadi kan yang terakhir ini dia kosong. Jadi di tabel matkulnya nanti yang ditampilkan adalah 0, 0, 0. Oke, sekarang kita coba dengan menggunakan right join. Ya, labnya kita ubah menjadi right join. Nah, kalau right join tampilannya seperti ini. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah kalau left, dia ngebacanya itu dari tabel kiri. Ya, ini select bintang from. Nah, ini merupakan tabel kirinya. Left join. Nah, ini tabel kanannya. Jadi, dia menampilkan semua tabel yang ada di tabel nilai terlebih dahulu. Disebutkan di code-nya ada apa aja. Baru setelah itu, dia tampilkan tabel mata kuliahnya. Ini 180 nilainya, dia kode mata kuliah 101 ini adalah algoritma 4 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir di sini kan kode mata kuliahnya kosong. Jadi kode matkulnya adalah 0, 0, 0. Oke. Kebalikannya dari left join itu ada right join. Kalau tadi left itu ngebaca dari kiri, right ini dia ngebaca dari kanan. Ini kan select bintang from nilai, ini tabel kirinya, right join MT matkul, ini tabel kanannya. Jadi dia tampilkan terlebih dahulu semua record yang ada di tabel MP matkul. Sini. Dia tampilkan semuanya di kode tabel matkul ini ada 5 record.
Dengan kode matkul 101 dengan 505 disebutkan nama matkul dan SKS-nya berapa, kemudian ke kanan, dari kanan ke kiri. Baru di sini disebutkan nih semua record yang ada di tabel nilai. Tadi di sini kan sudah disebutkan bahwa si mata kuliah ini nilainya segini, si mata kuliah ini nilainya segini. Nah, sisanya karena si mata kuliah ini tidak ada datanya di tabel nilai, jadi ini isinya 0. Seperti itu ya untuk penjelasan mengenai inner join dan outer join left and right.